Oke, sudah terlihat ya semua ya. Oke, saya mau menyapa juga semua rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih sudah berkesempatan untuk ikut ya untuk webinar kita pada malam hari ini. Jadi ini adalah Facing Online Learning, Fear Not. Jadi kita sekarang menghadapi yang namanya online learning, yang adalah learning secara daring dan jangan takut ya. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar. Saya juga melihat ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang ada dimanapun dan juga ada yang alumni-alumni juga tetap semangat ya di dalam mengikuti adanya online learning. Baik, saya akan mulai. Jadi sekarang kita mau lihat dulu satu tayangan lagu yang sangat membakar kita, judulnya Semua Murid, Semua Guru. Silakan dirasapi kata-katanya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Oke, itu tadi kita sudah dengarkan ada lagu Semua Murid Semua Guru yang nantinya akan membakar semangat kita ya, karena kita sekarang pahami konteks kita lagi tidak ada di dalam ruang kelas, tetapi benar-benar kita diperhadapkan dengan situasi yang menjadi satu keniscayaan ya, kita mau tidak mau harus berdekatan dengan namanya teknologi, dan di dalam pembelajaran teknologi itu semua murid, semua guru, dan kitalah ada di dalamnya. Agenda kita pada hari ini ada welcoming song, tadi semua murid, semua guru, kita setelah ini akan ada brainstorming ideas, kemudian kita nanti ada interactive session dan juga ada input dan reflection. Nah, sebelumnya saya mau mengajak kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua untuk kita akan masuk ke dalam Mentimeter ya. Jadi akan saya ajak Bapak Ibu melihat ke dalam Mentimeter yang kita akan sama-sama kerjakan. Jadi kita membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk ikut di dalam Mentimeter yang akan saya suguhkan ya. Oke, saya ingin tanya kira-kira kata-kata apa yang terngiang tadi di dalam lagu yang sama-sama kita sudah dengarkan gitu ya. Tadi ada banyak sekali jargon-jargon yang muncul ya. Sekarang saya akan minta Bapak Ibu sekarang semuanya ke www.menti.com dan kemudian nanti kalau diminta masukkan kode, kodenya adalah 3739561 ya. Sekali lagi Bapak Ibu silahkan ke www.menti.com dan kode yang digunakan adalah 3739561. Tuliskan kata-kata yang terngiang di dalam lagu tadi yang sekarang ada di dalam pemikiran Bapak Ibu. Silahkan.
Oke Bapak Ibu, jadi Mentimeter ini sangat bagus sekali saat kita sama-sama melihat langsung ya dari engagement atau keterlibatan dari partisipan siswa-siswa kita, dan kemudian kita bisa melihat apa yang menjadi respon dari teman-teman semua. Jadi ada kata semua murid, semua guru bergerak bermakna, bergerak semangat dan lain-lain. Karena kita semua sama-sama saat ini bergerak. Kenapa? Karena kita sudah digerakkan oleh satu situasi keadaan yang memaksa kita untuk bergerak dari setiap sisi, setiap lini. Dan disitulah kita banyak belajar, kita mencari sesuatu hal yang bermakna, dan juga kita mau ada satu kemerdekaan, di mana merdeka belajar dan kampus merdeka ya. Oleh karena itu, jangan sampai sistemnya itu menjadi sistem yang tidak memerdekakan begitu ya. Jadi kita perlu semangat semuanya, karena siapapun mau jadi OB, mau jadi pembantu rumah tangga, mau jadi supir, mau jadi siapapun, tukang becak sekalipun, mereka bisa menjadi guru-guru kita. Dan kita bisa menjadi murid juga, kita belajar dari generasi-generasi milenials kita ya. Satu pertanyaan lagi ya saat kita melihat kata-kata ini, saya ingin Bapak Ibu untuk sekarang kembali lagi masuk ke dalam Mentimeternya. Saat kita bicara tentang online learning, kira-kira apa yang ada di dalam pemikirannya Bapak Ibu ya? Silahkan dicoba untuk dikerjakan. Kembali ke www.menti.com, kodenya 3739561 dengan pertanyaan online learning, what do you think? Oke Bapak Ibu, kita lihat ya, ini ada word cloud ya. Jadi word cloud adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk melihat kata-kata apa yang dominan muncul. Yang di tengah-tengah tentu saja terlihat kata teknologi ya. Di lain pihak ada yang katanya jaringannya parah, jaringannya buruk, terus challenging, duduk seharian, selalu di depan laptop, adaptasi pembelajaran, ada yang bilang boring, ada yang millennials, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah salah satu kesempatan kita menggunakan word cloud untuk juga menarik setiap informasi demi informasi. Dan di sini kita bisa melakukan satu riset juga ya Bapak Ibu ya. Jadi riset ini membawa kita kepada satu pemahaman kira-kira kata apa yang sering muncul. Bahkan ada yang bilang capek katanya. Iya capek banget ya belajar seharian dengan online learning seperti ini. Dan ada yang katanya tatap maya, kemudian juga ada pengujian integritas, betul sekali ya. Karena tidak ada yang mengawasi ujian, semuanya benar-benar kalian semua mahasiswa ataupun siswa ataupun guru yang harus mempercayakan seluruh daripada pembelajaran itu di rumah ya. Paling kita minta ada orang tua dan lain-lain. Saya kasih 1 menit terakhir untuk Bapak Ibu boleh berpartisipasi karena semuanya akan terrecord ya. Dari hari ini kita ada 128 peserta, saat ini baru 40 partisipan yang ikut terlibat di dalam memberikan ini ya tanggapan ya terkait dengan online learning. Silakan unek-uneknya Bapak Ibu boleh dikeluarkan di sini. Lanjut ya, terus akan berjalan ya, meet parents all days, also sorry to know that, harus ketemu orang tua terus setiap hari karena mungkin mengajar di kelas kecil ya. Jadi yang mengajarkan ya mau tidak mau adalah orang tuanya. Blended learning, kemudian pusing katanya, mulai jenuh, iya tentu saja ya kita melakukan sesuatu hal yang terus-menerus berulang-ulang. Independen, ada dikatakan ada kemandirian di sini ya. Kemudian ada juga virtual, kemudian hard but fun. Sulit tapi sangat menyenangkan gitu ya. Saya akan stop untuk share screen untuk yang bagian ini ya Bapak Ibu. Saya akan simpan. Jadi kita punya banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa lihat ya. Kita akan lanjutkan ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya gitu ya. Oke. Masalah belajar jarak jauh ada begitu banyak hal-hal yang terjadi ya. Ada masalah tentang ini yang dicatat oleh akurat.co ya. Dikatakan kepemilikan gawai. Tidak semua siswa punya gawai. Bagi Bapak Ibu tadi yang rekan-rekan ada di daerah macam-macam ya, kota yang 3T misalnya, di situ tentu saja hampir lebih dari 46.000 sekolah tidak PJJ. Nah, seperti apa? Mayoritas sekolah yang 3T tertinggal, terdepan, terpencil dan tertinggal. Kemudian biaya kuota internetnya sangat mahal gitu ya. Kemudian juga ada efek samping pada anak. Resiko anak jadi kecanduan gawai. Gawai atau nama lainnya handphone ataupun alat komunikasi yang digunakan ya. Durasi lama matanya terganggu. Kemudian juga ada minim interaksi antara guru dan murid. Interaksi siswa hanya terjadi dengan guru 20,1% ya. 81,8% siswa menilai guru hanya sebatas memberikan tugas. Aduh, mohon Bapak Ibu guru kalau ada di sini, ayo kita jangan hanya memberi tugas, tapi kita juga memberikan pendampingan buat mereka gitu ya.
kesenjangan jaringan internet. Di daerah di atas 1.000 jiwa per kilometer persegi, koneksi 4G-nya 89,7%. Tapi kalau daerah di bawah 50 jiwa per kilometer persegi, koneksi 4G 76%. Ini data diambil dari Open Signal 2019. Saya masih ingat ada satu kesempatan belajar jarak jauh, mahasiswa ini harus mencari jaringan itu naik ke talang air. Bayangkan loh Bapak Ibu, itu sangat harus berhati-hati juga gitu ya. Saran untuk PJJ yang disampaikan dari akurat.co, gurunya harus fleksibel Bapak Ibu. Kita semua sebagai dosen apalagi harus fleksibel dalam mengadaptasi kurikulum yang secara darurat sudah diberikan oleh pemerintah ya. Kemudian ada anggaran, ada organisasi penggerak ya untuk internet gratis ya, memaksimalkan penggunaan radio. Nah, untuk zaman-zaman milenial saat ini, radio mereka apa ya radio ya? Mereka nggak tahu, tapi harus kita coba upayakan juga. Menyediakan wifi gratis ya, sekarang mahasiswa, siswa, guru, dosen kita dapat tunjangan dari pemerintah juga ya dengan memiliki kuota internet ya. Orang tua juga harus kita bantu untuk bagaimana melakukan pengasuhan secara digital. Itu juga kita perlukan ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kata-kata yang didengungkan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah sudah merdeka anak-anak kita? Ataukah masih ada sistem-sistem yang membuat mereka masih terjajah? Harus terikat dengan satu kondisi yang membuat mereka tidak merdeka. Begitu ya. Kita lanjut. New normal di bidang pendidikan. Nah, seperti apa nih ya kira-kira kita sedang berharap kapan kita bisa bersentuhan, kapan kita bisa berinteraksi dengan mereka, itu benar-benar kita harus upayakan ya. Oke Bapak Ibu, coba kalau lihat gambar ini kira-kira yang terbayang di pikiran Bapak Ibu apa? Silakan boleh tuliskan di chat room-nya. Boleh dituliskan di chat room-nya kira-kira kalau melihat gambar ini apa yang terbersit di dalam benak pemikiran Bapak Ibu? Wow, maknanya cukup dalam ini, Pak. Betul sekali ya Pak Nono ya, katanya maknanya cukup dalam. Kita lihat aja nih Bapak Ibu guru kita, rekan-rekan mahasiswa kita, mereka melihat ya apa yang kira-kira bisa dipahami dari gambar ini. Sedih, miris, kasihan, nih ada komen-komen. Ya, kita bisa melihat bagaimana anak yang ternyata tidak memiliki fasilitas ya seperti anak yang belajar ini karena menuntut adanya teknologi, mau tidak mau berusaha untuk melihat jendela dengan apapun seadanya. Tapi dia punya rasa untuk bergerak. Bayangkan dia kalau dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah di lain pihak ternyata gurunya membuatkan satu namanya modul. Jadi gurunya tidak kehilangan akal Bapak Ibu ya dengan memiliki kesempatan menggunakan modul, dia bisa belajar apa yang saat ini gurunya sedang jelaskan di layar-layar internet atau layar-layar komputer yang digunakan. Jadi ada begitu banyak cara untuk kita memberikan kemerdekaan belajar bagi siswa-siswa kita, terutama mereka yang ada di daerah 3T. Caranya seperti apa? Kita harus tahu. Kita harus mencoba untuk menghasilkan kesempatan demi kesempatan sehingga pembelajaran itu pembelajaran yang bermakna ya. Bosan dan capek, tidak bisa berinteraksi bebas, dan disinilah kesempatan bagi kita untuk kita tetap menghadirkan pembelajaran bagi mereka-mereka yang mengalami kendala-kendala sosial ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dicatat di dalam berita 1 8 Oktober 2020 dalam memberikan sambutan pada peringatan Hari Guru Sedunia yang berlangsung secara virtual dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendikbud RI, mengatakan bahwa guru memiliki peran yang sangat mulia di masa yang pandemi ini. Mereka tidak hanya memastikan kelangsungan pembelajaran, tetapi berperan lebih dalam mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan murid mereka. Jadi garda terdepan kita bukan hanya orang tua yang ada di rumah, tetapi Bapak Ibu guru yang membantu memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Anda semua memiliki sumbangsih kontribusi secara nyata di dalam mendukung kesejahteraan mental, well-being daripada anak-anak kita yang belajar tadi. Ya jangan sampai tadi disampaikan bahwa guru hanya sekedar memberikan tugas siswa yang mengerjakan di rumah bersama dengan orang tua. Itu sangat tidak memberikan kesempatan bagi anak-anak kita, terutama dengan memiliki mental being yang baik gitu ya. Di dalam kerangka kompetisi abad ke-21 dikatakan kita harus memiliki satu melihat apa informasi, media, dan TIK. Ini sudah tidak bisa lagi kita hindarkan. Jadi bagi Bapak Ibu guru, rekan-rekan yang saat ini selama ini menggunakan konvensional sebagai metode, kita harus mulai untuk masuk ke dalam yang namanya teknologi dan informasi ya. Dan disitulah kita harus memberikan pembelajaran dengan kreativitas, inovasi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi.
Nah, di dalam kita mengemas itu semua, tentu saja harus ada kata-kata flexibility, ya fleksibel, tapi juga adaptif terkait dengan situasi yang ada. Kita punya inisiatif, kita mandiri, kita juga harus terampil dalam sosial dan budaya. Kita lihat dengan konteks-konteks yang saat ini sedang ada di daerah Bapak Ibu, dan kita harus produktif dan juga akuntabel. Ada juga harus kita menumbuh kembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, semua profil-profil ini harus dimiliki oleh para pembelajar kita, dan kita pun juga adalah pembelajar, ya yang seumur hidup, sepanjang hayat. Kecakapan-kecakapan ini ditangkap oleh fenomena-fenomena, yaitu abad ke-21 ya. Ada literasi dasar, ada kompetensi, dan karakter. Inilah yang memang kita akan sama-sama terus upayakan bersama Bapak Ibu di dalam kita menghadirkan pembelajaran yang secara bermakna. Karena kita mau bergerak, kita juga mau untuk menghasilkan pembelajar-pembelajar yang saat ini tidak hanya komentarnya adalah komentar-komentar yang mengeluh, tetapi harus kritis. Bagaimana melihat situasi yang ada dalam kondisi-kondisi yang saat ini dialami, gitu ya. Pembelajaran sinkronus yang kita alami yaitu live synchronous learning, di mana kita belajar pada waktu yang sama, tempat yang sama, tentu saja Bapak Ibu ini sudah tidak bisa kita lakukan. Jadi betul-betul kita mengikuti protokol dari pemerintah, dan disitulah ada kesempatan bagi kita untuk mencoba memaksa diri kita untuk masuk ke dalam satu kondisi virtual synchronous learning. Yang kata sinkronus ini berarti kita lakukan pada waktu yang sama. Jadi saat ini kita melakukan secara sinkronus. Nah, di dalam kita melakukan secara sinkronus, kita bisa berinteraksi secara real time, namun tempatnya berbeda. Nah, saat ini saya mengajar mahasiswa yang tersebar dari pulau yang jauh sekali di daerah barat Indonesia sampai di pulau timur Indonesia. Dan disitulah kita melihat ada waktu yang juga ada waktu Indonesia Barat, bagian tengah, bagian timur yang juga saat ini saya juga sangat mengapresiasi ya keadaan dari Bapak Ibu rekan-rekan semua yang masuk ke dalam virtual synchronous learning. Tetapi kita juga harus hadirkan kesempatan bagi mereka asinkronus. Kenapa? Kita berikan mereka kesempatan untuk menggali secara mandiri, self-directed. Tetapi harus instruksinya sudah jelas. Saat kita memberikan satu kesempatan bagi mereka menggali, belajar secara mandiri, kapanpun, dimanapun, berarti tugas-tugas instruksinya harus jelas Bapak Ibu. Jangan sampai tugasnya mereka bingung, mereka berusaha mencoba menginterpretasikan sesuai dengan mereka sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Oleh karena itu, kita juga perlu hadirkan yang namanya kolaboratif asynchronous learning. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan para teman sejawat atau mungkin rekan yang lebih senior begitu ya, menjadi tutor sejawat, tutor sebaya, sehingga pembelajaran itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, bersama dengan orang lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya rekan-rekan yang expert di dalam bidang-bidang tertentu, kita juga bisa melakukan perekaman-perekaman ya. Dengan perekaman-perekaman ini mereka yang kesulitan untuk sinkronus, mereka bisa mengunduh rekaman-rekaman tersebut dan mereka bisa mengulang apabila ada hal-hal yang mereka tidak pahami ya. Bagi saya pribadi saat ini saya terus melakukan perekaman-perekaman konten sehingga mahasiswa-mahasiswa itu bisa juga menikmati apa yang saat ini saya sedang ajarkan. Jadi kapanpun, dimanapun mereka bisa melakukan pembelajaran gitu ya. Kita lanjut. Nah, di dalam tips untuk pembelajaran online ya Bapak Ibu, kita nggak tahu ya keadaan siswa-siswa kita saat melakukan synchronous learning itu seperti apa. Jadi kalau bagi saya pribadi sih, saya tidak pernah memaksakan mereka untuk ini di sini, do not make students turn on their camera. Kita nggak tahu yang terjadi di rumah, apakah ada orang tua yang sedang bertengkar atau apapun gitu ya. Jadi saya selalu biarkan mereka memilih. Kalau memang di akhir sesi mereka perlu foto, saya akan kasih tahu dulu. Nanti di akhir kita foto ya. Jadi 1 menit sebelum mereka mengaktifasi kamera, mereka akan atur waktunya dan juga atur posisinya. Hanya itu saja ya. Tetapi ada beberapa kesempatan karena mahasiswa itu beragam kompleksnya, variabelnya juga beragam. Jadi saya tidak menggunakan itu. Kemudian juga saya menggunakan breakout rooms. Jadi breakout rooms ini juga kita berikan di dalam kita menggunakan Zoom biasanya. Itu kita punya ruang-ruang kita bisa bagi. Ini adalah ruang yang silent room. Ini ruang yang untuk berkolaborasi. Ini ruang yang bersama dengan dosen atau dengan guru gitu ya. Jadi kita bisa atur mau ruangan yang mana. Jadi kita bisa atur menjadi satu sentral sehingga waktu mereka mengerjakan tugas misalnya dalam grup, mereka punya grup-grup yang sama satu semester. Jadi tidak beradaptasi dengan rekan-rekan yang baru lagi karena akan sangat sulit untuk membangun chemistry yang baru gitu ya.
Kemudian saya juga pasti kasih tahu di awal itu end goal-nya apa, yang menjadi tujuan akhirnya apa. Karena kalau misalnya mereka nggak tahu tujuan akhirnya, mereka nggak tahu apa esensi dari mengapa mereka melakukan yang mereka lakukan saat ini gitu. Jadi memang tujuan akhir sasaran tembaknya kita harus kasih tahu ke mereka gitu ya. Kemudian juga jangan pernah komentar juga kepada surroundings daripada siswa Bapak Ibu gitu. Karena kita nggak tahu itu mereka adalah posisi yang sudah terbaik yang mereka bisa hadirkan. It's okay, no problem. Jadi tetap fokus kepada pembelajaran dari Bapak Ibu. Lecturer jangan terlalu sering ceramah gitu ya, mini lesson aja, lebih dari 20 menit kalau itu sudah sangat, lama sekali. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk interaktif. Jadi sebenarnya sesi hari ini saya pengennya interaktif gitu, ngobrol-ngobrol, tapi panitia sudah kasih kesempatan untuk, question and answer di akhir. Nanti akan saya kasih kesempatan bagi Bapak Ibu berinteraksi gitu ya. Gunakan chatroom yang ada, jadi jangan biarkan kosong ya, biarkan tertulis saja apapun yang mau disampaikan, sampaikan. Kemudian, mute semua feature-feature karena cukup sangat mengganggu ya apabila ada, yang masuk dari suara-suara itu. Kemudian kita bisa gunakan polls, kita bisa gunakan forms. Jadi ada beberapa bentuk engagement tools yang kita bisa hadirkan supaya, para partisipan ini juga terlibat di dalam pembelajaran. Dan juga yang terakhir adalah put yourself in the shoe of the student. Jadi Bapak Ibu jangan pakai, dalam tanda kutip sepatunya Bapak Ibu, tapi coba berdiri di kakinya mereka, ya. Melihat bagaimana kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Coba kita bayangkan kalau kita mengajar kayak kita maunya online pakai Facebook atau pakai LMS yang ada gitu atau pakai Google, tapi ternyata student kita itu nggak mampu untuk menghadirkan itu. Kita harus pikirkan cara lain. Jadi kita harus melihat juga needs atau kebutuhan daripada siswa-siswa kita, yang kita harus pahami kondisi mereka tentu saja tidak seideal yang bisa kita pikirkan seperti itu, ya. Ini rules yang saya biasa pakai. Jadi kalau di dalam kita mengajar primary level gitu, nggak boleh makan dan minum. Karena kalau makan yang ada fokusnya akan terganggu gitu ya. Kemudian juga nggak boleh main-main di dalam waktu kelas gitu, don't play during the class. Kemudian raise our hand to participate. Jadi kita bisa aktivasi menu raise hand atau mereka bisa angkat tangannya, itu juga sangat-sangat membantu kita untuk melihat kalau mereka ingin engage gitu ya. Kemudian juga we are punctual, kita harus on time. Jadi kalau kelas dimulai jam 7, berarti gurunya di jam 6.55 harus sudah standby. 6.45 datang duluan mau mendoakan dulu siapapun siswa-siswa yang hari ini akan sulit, itu akan sangat terbantu sekali ya. Jadi bisa kita harus ingatkan kita harus in time, jangan hanya on time. Jadi sebelum sudah harus hadir ya, memberikan contoh bagi mereka. Kemudian juga kita melakukan yang terbaik. Jadi we do our best work ya. Kemudian we intensely listen. Kadang-kadang gurunya maunya ngomong terus, kita lupa bahwa kita punya dua telinga yang kita harus siap mendengar. Kemudian kita juga harus lakukan mute seperti Bapak Ibu semua di sini rekan-rekan mahasiswa, mute kecuali ada yang mau berbicara. Itu baru silahkan. Nah ini agreement ini kita sepakati di awal pembelajaran, kita lakukan juga remind, mengingatkan, dan juga rehearsing. Jadi kita lakukan practice again and again. Jadi waktu 1 bulan di awal itu sangat golden sekali. Jadi sangat emas sekali untuk kita lakukan rehearse dan juga remind supaya siswa ini juga terbantu untuk mengikuti prosedur baru. Karena bayangkan ya kita sama sekali belum pernah kita lakukan ini, terus siswa kita masih ada shocknya, ada kagetnya, ada masih salah-salahnya. Jadi itu kita biasakan ya. Kemudian ada bedanya nih Bapak Ibu ya, elementary school biasanya mereka suka sekali dengan cerita gitu ya. Langsung gurunya harus settle down everyone karena mereka melihat gurunya itu semua yang ada di rumah pengen ditunjukin ya. Saya tahu nih Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua senyum-senyum karena mereka punya pengalaman nih di dalam mengajar elementary school secara virtual. Tetapi di high school agak berbeda. Kenapa? Karena saat gurunya memberikan grade mereka, mereka panggil, "Halo, good morning." Mereka kayak coba ngerjain sesuatu hal yang lain-lain, kadang malah dinonaktifkan videonya dan lain-lain. Nah ini bagaimana nih Bapak Ibu yang ada di high school harus mencoba untuk mengattract, mengambil minat daripada siswa dari Bapak Ibu untuk belajar. Itu adalah PR besar ya. Nah di dalam kita mau melakukan virtual classroom, kita juga menghadirkan yang namanya meaningful discussion. Jadi biarkan siswa-siswa kita ini memberikan satu kesempatan, I wonder, saya itu memimpikan, mengharapkan seperti ini. Kemudian mereka bisa melakukan satu debate, I agree, saya setuju karena ini. Kenapa? Karena begini. I disagree, saya nggak setuju nih karena begini dan lain-lain.
would you say more about, boleh nggak ya Bapak Ibu menjelaskan saya lagi tentang ini? Oh, another example is, contoh lainnya adalah gitu ya. Kemudian what I heard you say is, jadi ada clarification. Yang saya dengarkan dari Bapak dan Ibu adalah seperti ini. Apakah ini hal yang bisa diterima atau enggak? Seperti apa? Jadi benar-benar harus ada satu kesempatan yang diberikan supaya siswa ini juga terlibat berbicara. Jadi jangan biarkan Bapak Ibu mute mereka dan Bapak Ibu yang ngomong. Itu sama aja Bapak Ibu saat ini sedang memberikan transfer knowledge yang mereka harus hafalkan. Padahal pembelajaran itu harusnya dua arah. Jadi dari siswa dan juga dari guru juga harus ada gitu ya. Setiap siswa kita adalah VIP, very important pupil. Kalau misalnya setiap tanaman itu punya caranya untuk bertumbuh, kaktus dengan air yang sangat sedikit, temperaturnya harus tinggi. Kalau bunga-bunga yang lain itu juga harus kita lihat, anggrek cuma kita percik. Setiap siswa juga punya persyaratan untuk mereka berkembang atau bertumbuh. Jadi Bapak Ibu dalam menghadapi setiap jiwa-jiwa yang ada di kelasnya Bapak Ibu, perlihatkan mereka punya satu requirement, persyaratan yang berbeda-beda untuk bertumbuh. Ini bukan hanya tongkat atau stick atau cabang atau ranting. Dari sini kita bisa bikin teleskop, kita bisa bikin pedang, kita bisa bikin sendok, kita bisa bikin alat pancing, dan lain-lain. Jadi siswa-siswa di dalam kelas virtual Bapak Ibu satu hari nanti mungkin mereka ada yang menjadi Susi Susanti, mereka ada yang menjadi Agnes Monica, mereka ada yang menjadi Sule, dan lain-lain. Jadi nggak bisa Bapak Ibu melihat semuanya itu sama. Tetapi di tangannya Bapak Ibu punya satu kesempatan untuk memberikan satu sentuhan kepada jiwa yang adalah jiwa yang hidup yang mereka Tuhan sudah persiapkan untuk masa depan yang nantinya mereka akan dikembangkan. Nah, talenta-talenta apa? Nah, di dalam kelas Bapak Ibu harus kita sama-sama temukan gitu ya. Kita harus membangunkan shortcut G. Jadi generasi-generasi yang adalah sukanya potong jalur, shortcut ya. Kita kadang sebel banget ya, mereka itu pengennya udah nyampe, klik, semuanya selesai. Klik dan beres gitu. Mereka nggak lewatin tuh baca instruksinya, nonton videonya, kerjain worksheet-worksheetnya, kadang harus ngambil foto, kemudian harus di-attach di dalam assignment. Ini semua mereka nggak lakukan. Nah, makanya kita perlu bangunkan, kita awake mereka, kita harus buat mereka terjaga. Bapak Ibu, jadi setidaknya kita harus tahu, sadar bahwa di dalam era seperti ini kita punya Google yang sangat membantu kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di Revo. Untuk communication, Bapak Ibu Gmail itu membantu kita di dalam pengiriman email. Kemudian kita punya chatnya, kita punya groupsnya, kita juga punya video call dalam bentuk Google Meet ya. Jadi ini harus kita ketahui ya, yang membantu kita untuk bekerja sama dengan sekolah, yang kemudian sekolah bisa membantu untuk mempertemukan antara guru dan juga siswa dan juga orang tua. Untuk organization kita punya Classroom ya, Google Classroom. Kita juga catat semua di kalender, mau tugas, PR, meeting dan lain-lain pakai kalender, dan semua storaging datanya kita simpan di cloud ya, dia punya drive. Jadi kita simpan di Google Drive dan kita juga simpan semua di dalam konteks kita ya. Email, telepon, semua ada di Google Konteks ya. Lanjut, kita juga punya content creation. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat konten-konten, kita bisa pakai YouTube, kita bisa pakai Sites, kita bisa pakai Docs. Jadi sama seperti Microsoft Docs gitu ya. Menggunakan Sheets juga ya. Kemudian Jamboard ini seperti papan tulis tetapi secara virtual kita bisa pakai slide dan juga forms. Jadi untuk membuat isi daripada konten-konten. Nah, dari semuanya itu, mereka kita bisa buat satu yang saling terkait. Jadi Google Classroom, ini kita bisa hubungkan dengan ada drive-nya. Kemudian ini akan bisa kita lihat di drive ini isinya adalah dari konten yang kita buat dari YouTube, dari Jamboard, dan lain-lain. Dan ini kita bisa sinkronkan juga dengan kalender kita. Ya. Kemudian kita bisa atur waktu kita pertemuan, videonya kapan. Dan kita juga bisa atur kapan chatnya, kapan kita mau membuat grup, dan kita bisa kapan mengirim email. Ini pusat untuk tempat transit semuanya adalah di Google Classroom. Jadi sangat powerful sekali, free dan bisa dipakai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi belajari untuk penggunaan Google yang ada gitu ya. Free virtual field trips karena kita nggak bisa datang ke tempat-tempat yang ada, mereka membukakan field trip secara virtual. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja misalnya mau ke Monas, museum, itu di situ mereka buka ya secara virtual. Jadi kita buka aja linknya dan kita bisa dapatkan gitu ya. Lalu di kelasnya Ibu Mondang udah long time ago ya, saya ajak mereka untuk melihat 3D waktu itu ya, menggunakan Google 3D yang kemudian kita ketikkan saja di Google search engine-nya misalnya tiger atau panda atau apapun, nanti kita klik yang 3D. Nah, nanti kita coba gunakan handphone, kita arahkan di area kita, itu akan menjadi satu virtual reality ya. Jadi yang virtual
tapi ada di antara kita, di reality kita, menggunakan Google juga. Jadi sangat powerful sekali saat kita mempelajari hal-hal yang adalah harusnya ke kebun binatang, tapi kita bisa hadirkan di dalam konteks kita. Ya, Bapak Ibu ingat ada the power of yet. Artinya adalah satu kuasa yang yet, ya, dimana kalau kita kadang bilang I don't get it, saya belum dapat, I cannot do this, saya nggak bisa melakukan ini, this doesn't work, kita nggak bisa melakukan situ. Jangan hanya stop di situ sebagai titik, tetapi harus diberikan yet. I don't get it yet. Saya belum mendapatkannya. I cannot do this. Saya belum dapat melakukannya. This doesn't work. Ini tidak bisa saya lakukan yet, belum, ya. Jadi ada kata yet yang memang harus jadi PR buat kita, ya. Little progress yang kecil itu adalah lebih baik daripada nggak ada progress di Bapak Ibu. Kesuksesan itu akan datang melalui small steps. Jadi saat ini Bapak Ibu hadir bersama-sama dengan kita, rekan-rekan, ini adalah contoh daripada Bapak Ibu melakukan langkah-langkah yang kecil. Kalau Bapak Ibu jatuh, stumble, tergelincir gitu di dalam small step, itu semuanya pasti akan terjadi, ya. It really matters. Pasti akan sangat juga sering-sering terjadi, ya. Walaupun itu akan menjadi satu kesempatan bagi kita belajar. It's okay. Don't give wrap the garbage. Let little failures go. Jadi jangan biarkan itu jadi larut terus kita kepikiran sama yang waktu kita jatuh, tergelincir dan lain-lain. Kita langsung aja berikan kesempatan semua failures itu untuk pergi gitu. Karena kita punya satu kesempatan lagi untuk kita maju, ya Bapak Ibu. Saya tahu banyak pikiran yang Bapak Ibu pikirkan di dalam waktu-waktu Bapak Ibu istirahat. Ngapain besok? Terus bagaimana dengan anak A? Bagaimana dengan siswa B? Apa yang saya harus lakukan untuk supaya mereka bisa lakukan tugas-tugas dan lain-lain? It's okay, no problem. Itu semuanya kita alami Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah control yourself. Jadi kontrol, kendalikan dirinya Bapak Ibu, semua rekan-rekan. Cari alternatif solusi yang lain. Dan delete situasi-situasi yang memberikan ketegangan, energi-energi negatif, drama-drama, dan lain-lain. Jadi ingat, control, alt, delete. Control yourself, cari alternatif lain, dan delete situation yang menguras energinya Bapak Ibu, ya. Kita udah di sana belum Bapak Ibu? Kita semua masih dalam berlari bersama-sama. Almost, hampir. Tetap kita berjalan bersama-sama dan kita terus mau berkembang gitu, ya. Kasih waktu kesempatan bagi Bapak Ibu untuk terus berkembang, untuk bermetamorfosis. Walaupun saat ini saatnya rasanya masih seperti kepompong atau pupa, biarkan itu terjadi, tidak apa-apa. Kita lakukan proses pembelajaran kita sama-sama, ya. Tidak ada guru yang sempurna, tidak ada kurikulum yang sempurna, tidak ada pembelajaran yang sempurna. Kita semua masih ada dalam works in progress. Terima kasih.